yakin, mudah-mudahan kita berharap yang di penjara itu tobat. Ya sebenarnya bukan ranah kita mencampuri urusan rumah tangga orang, tapi karena sudah viral dan sudah jadi konsumsi publik dan sudah ke ranah hukum, ya saya menanggapinya sebagai seorang perempuan yang pastinya hal seperti ini pastinya kita merasa tersedih juga, ikut prihatin karena kenapa perempuan-perempuan itu kadang-kadang hanya karena anak harus selama 5 tahun katanya harus sering mengalami KDRT dan perselingkuhan itu kenapa harus dibiarkan, karena orang yang KDRT dan orang yang berselingkuh itu memang udah tabiat dan gak akan pernah sembuh, dan jangan berharap sembuh. Kita perempuan lah harus mencintai yang namanya diri kita dulu, karena pada saat kita mencintai diri kita, cinta untuk anak-anak kita akan gampang tersalurkan. Jadi harus lari secepat mungkin menjauh pada saat kita mendapatkan pasangan yang memang berani main tangan. Itu kita harus punya prinsip hidup. Nah, ini kalau perempuan-perempuan nggak punya prinsip dalam hidupnya, ya seperti ini. Walaupun mau dia backgroundnya atlet, mau dia backgroundnya artis, mau dia backgroundnya dari segala macam penjuru republik ini, kalau tidak punya prinsip hidup hancur dan akan dimanipulasi oleh orang lain. Mau itu laki-laki, perempuan, apapun itu gampang. Jadi kita punya prinsip hidup dalam diri kita. Kita harus mencintai diri kita. Caranya bagaimana? Pada saat pasangan kita sudah berani satu kali main tangan, selesai, dan itu harus kita omongin sebelum kita menikah atau sebelum pacaran. Ini ya, aku tidak akan mau kalau kamu berani main tangan, kita selesai dan oke? Kalau kamu berani main selingkuh dan aku tahu, ya kalau kita nggak tahu berarti kan Allah alam, berarti dia hebat kan? Tapi kalau sampai ketahuan dengan mata kepala sendiri, kita selesai. Jadi prinsip-prinsip dalam hidup itu perempuan memang harus ada, dan itu harus diomongin. Kalau kamu jadi pemalas, saya nggak mau, apa aja yang kamu mau itu harus dibicarakan sebelum kalian melakukan hubungan. Begitu juga dengan teman. Jadi kalau punya teman, apa yang kalian nggak suka kalau berteman? Misalkan kita berteman jangan saling pinjam-pinjaman duit atau apapun, itu harus dibicarakan dari awal sehingga menjadi bestie. Pasangan juga begitu, sehingga dia tahu. Nah, pada saat dipukul satu kali, ya udah, karena punya prinsip itu, apapun alasannya, mau alasan anak, jangan dilanjutkan. Jadi udah punya prinsip itu tadi, nggak usah bertahan akan alasan anak. Itu klise banget sih, klise. Karena kita sadar sendiri, perempuan cerdas, sadar dan tahu bahwasannya dengan mencintai diri kita, anak itu akan merasa dicintai. Pada saat seorang laki-laki memukul atau seorang ayah memukul istrinya di depan anak-anak, percayalah bukan hanya mental istrinya yang kena, tapi juga mental anak-anak, ya kan? Pertumbuhan anak-anak nggak akan stabil melihat ayahnya menyiksa ibunya. Jadi klise lah kalau ada jawaban demi anak lah kalian harus berpisah. Itu baru jawaban benar. Jadi ini untuk pencerahan buat teman-teman perempuan dimanapun berada, apapun pekerjaannya, mau ibu rumah tangga maupun juga artis ataupun selebgram atau apapun. Ini pembelajaran dari kasus sahabat kita, teman kita prihatin, dan sekarang juga udah di penjara kan. Tapi saya yakin banget pada saat perempuan itu kan makhluk yang punya perasaan ya. Pada saat dia pasangan kita atau ayah dari anak-anak itu di penjara, terkadang apakah itu kenikmatan yang kepuasan batin seorang perempuan melihat ayah dari anaknya di penjara? Kadang-kadang enggak juga. Yang terbaik adalah lari dan lepaskan diri, segera bercerai. Sudah lepas, biarkan Tuhan yang balas. Karena hukum dunia ini walaupun dia di penjara nantinya kadang bisa nambah benci, ya kan? Terus apakah setelah pasangan ayah dari anak-anak kita itu di penjara kemudian
anak kita yang sudah terpublik ini kan melihat, menonton kan, ayahnya satu Indonesia tahu gitu, akhirnya di penjara, dan di penjara nanti akan dapat ganjaran. Di penjara itu kan gak enak kan, belum tentu juga dia bisa dapat tobat. Kadang-kadang habis dari penjara, kadang-kadang bisa juga lebih parah. Jadi untuk itu nggak usah berusaha untuk merubah pasangan kita, nggak usah berusaha untuk menghukum pasangan kita. Cintai diri kita, segera bercerai. Kalau saya sih sarannya begitu, karena kadang-kadang perempuan udah setelah di penjara nggak ngerasakan kok nikmatnya, nggak kepengen juga. Kadang-kadang saya yakin di dalam hati kecilnya nggak kepengen menjarahin ayah dari anak-anaknya. Karena apa manfaatnya setelah di penjara? Kadang-kadang kan anaknya setelah di penjara kan nggak kerja, pastinya nggak akan bisa memberikan sesuatu buat anaknya, dan anaknya juga akan mempunyai catatan sejarah bahwasannya mempunyai ayah yang bekas narapidana. Itu juga harus dipikirkan matang-matang kita sebagai perempuan. Makanya itu boleh pakai hati, boleh marah, boleh benci, tapi yuk sekali perempuan harus juga memakai logika. Saya saat ini udah di penjara kan ya, tapi saya yakin mudah-mudahan kita berharap yang di penjara itu tobat. Semua orang yang memenjarakan seseorang berharap orang itu tobat kan. Itu sih yang kita harapkan. Kak, sebelum melakukan tindakan kekerasan diduga suaminya itu dia sedang menonton video porno, terus diambil tabnya itu dan terjadilah tindakan kekerasan. Menurut kakak seperti apa kak sang suami itu melihat video porno itu kak dan melakukan tindakan kekerasan? Nah, memang saya juga gimana ya, kita kan menikah itu dua pribadi ya. Ada yang memang dari sononya seneng menonton hal-hal seperti itu, ada yang tidak gitu ya. Terus juga harusnya dibicarakan, harusnya udah saling tahu nih, apakah ada yang suka main game misalkan, apa yang pasangan tidak suka dan apa yang pasangan suka. Ini sepertinya mereka menikah tapi tidak, kurang komunikasi. Udah punya 3 anak tapi nggak tahu gitu. Kalau memang istri kita nggak suka suaminya nonton seperti itu, jangan nontonnya di rumah, boleh kan? Ya nonton aja di mana, ya kan? Yang bebas di mana aja gitu. Yang kamu juga, artinya pada saat kalian di rumah berlakulah selayaknya yang pasangan suka, ya kan? Misalkan nih kita cewek kadang-kadang yang pasangan nggak suka nih kalau kita itu apa ya, contohnya ya apa aja lah, contohnya misalkan makan coklat atau apa yang berantakan. Kadang-kadang perempuan ada juga loh kepengen nyaman gitu ya kalau nonton atau pakaian seksi di rumah, pasangan nggak suka, dia udah lakukan karena itu memang di rumah itu kan kita saling menghargai, itu yang diperlukan dalam rumah tangga, saling menghargai. Kalau memang dia nggak suka, ya udah nggak usah lakukan gitu. Misalkan nonton atau apa video di rumah dengan besti-bestinya aja, misalkan nonton Netflix atau apapun yang misalkan pasangan nggak suka nih nonton, kan ada tuh kalau orang yang nonton ngantuk gitu. Nah, lakukan dengan besti kalian, ataupun yang tadi itu lakukan dengan yang lain. Jadi kadang-kadang ada pasangan yang nggak apa-apa gitu, yang boleh aja sih gitu kan. Jadi memang di rumah itu cobalah mengerti pasangan dan lakukan sesuai yang dia suka. Jadi kalau nggak suka yang tadi ini kejadian ini, contohnya laki-laki nggak suka nih perempuan suka belanja sebentar-bentar paket, bener nggak? Kayaknya laki-laki di seluruh republik ini nggak suka ya kalau istrinya belanja paket, tapi kan perempuan suka nih. Nah, bagaimana caranya? Perempuan sembunyi-sembunyi aja belanjanya gitu kan. Terus jangan pakai uang sendiri, jangan pakai uang suami. Nah, kayak gitu-gitu ya, kerja gitu. Jadi apa yang kita suka, yang laki-laki pasangan kita nggak suka, jangan dipertontonkan, tapi ya pinter-pinter lah sebenarnya. Itulah saling menghargai, komunikasi. Jadi kalau tidak ada komunikasi dan saling menghargai, akhirnya begini, dilarang, laki-lakinya mungkin lagi nonton asik banget kayaknya ya, akhirnya malah melakukan tindak kekerasan. Saya tidak membenarkan ya orang yang melakukan tindak kekerasan, apalagi KDRT. Sangat, saya nggak banget ya. Saya punya prinsip itu, kalau laki-laki udah main tangan pasti saya tinggalin, pasti. Belum mukul aja baru mau coba adegan kayak marah dan tinggi nadanya, pasti saya
lebih baik saya pergi, nggak mau sama dia lagi. Jadi saya nggak membenarkan orang begitu, saya juga nggak membenarkan orang suka nonton video. Di sini kita hanya coba menggali dari dua sisi, gimana sih kenapa bisa terjadi seperti ini. Kadang-kadang perempuan memang harus banyak sabar, itu yang diajarkan baginda Nabi. Ya sabar, laki-laki juga sama, karena laki-laki, karena perempuan itu multitasking, karena perempuan itu memang tidak susah dimengerti. Bahasa perempuan dengan bahasa laki-laki berbeda. Nah itu memang harus saling belajar. Itulah sekarang zaman 2024 banyak harus belajar kenapa perempuan suka begini, kenapa laki-laki suka begini. Kalau kita nggak mau belajar, akhirnya pertengkaran pasti akan terjadi. Nah pada saat laki-laki marah, bagaimana menghadapinya, itu memang harus belajar. Nah untuk itu kita saling perempuan, kita harus diskusi sama teman perempuan, gimana ya kalau aku begini gimana ya, karena belajar dari pengalaman teman-teman yang lain, akhirnya bisa aman kehidupan ini. Dari kakak sendiri, terhadap pihak kepolisian yang cepat menangkap si pelakunya, Pak, tanggapan kakak seperti apa? Ya kalau saya sih mengapresiasi banget ya, luar biasa, kepolisian cepat tanggap, karena memang pada saat perempuan dianiaya, dipukul, pokoknya yang berhubungan dengan perempuan, seluruh perempuan di Republik ini pasti marah, pasti merasa dirinya juga terkena seperti itu, pasti ikut ingin membela. Jadi saya salut banget sama pihak kepolisian. Semoga Bapak Polisi jangan hanya kasus-kasus yang lagi viral aja, tapi kasus-kasus yang nggak viral, yang mungkin perempuan melaporkan ke polisi, KDRT juga, yuk Pak Polisi juga harus cepat tanggap. Kadang-kadang kalau nggak viral agak lambat gitu, tapi saya apresiasi juga untuk kepolisian yang cepat langsung ditangkap. Ya mudah-mudahan cepat sadar ya, cepat sadar. Jangan setelah berproses takutnya nanti istrinya cabut laporannya. Artinya kan jadi mentah lagi gitu. Tapi saya yakin kalau udah viral begini, biasanya akan ada hukuman sosial yang didapatkan oleh suaminya. Doa dan harapan Kak untuk si selebgram si Cutintan ini, Kak, sang istri, doa dan harapan. Ya pastinya doa dan harapannya kuat. Jadi perempuan harus kuat. Kita ini apalagi udah jadi ibu, pundak kita harus kuat, jadi mental, hati dan pikiran kita harus selalu stabil gitu. Boleh ini terjadi, hati kamu gundah, gelisah, tapi jangan berlarut-larut, karena anak kamu membutuhkan kamu, apalagi baru sebulan loh. Karena ASI itu kan kadang-kadang kalau ibunya stres, dia berkurang gitu. Cari kebahagiaan kamu, aku yakin ketutup suami, selesai dengan suami yang ini, akan ada ribuan laki-laki hebat di luar sana yang mengerti kamu, yang akan diberikan sesuatu yang pokoknya yang kamu dambakan lah. Jangan khawatir dengan stop dengan atau cerai dengan yang ini, pasti aku yakin akan dapat yang lebih baik, lebih indah lagi, karena itu udah pasti janji Allah itu. Kalau memang dia nggak cocok buat kamu, pasti akan diselesaikan dengan cara alam, cara Allah. Ya seperti ini mungkin cara Allah menggerakkan hati kamu, melunturkan cinta yang ada di dalam hati kamu dan menyadarkan kamu. Dan aku yakin laki-laki yang baru akan lebih mencintai anak-anak.